Bapak-bapak yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Saudara ibu-ibu, bapak yang mulia, alhamdulillah kita sampun ngajak warsa enggal ya, miturut kalender Islam ya. Pramila wonten saenipun kita nindakaken muhasabah ya. Jadi alhamdulillah bahwa kami diberi karunia yang luar biasa untuk mempelajari tubuh manusia seluas-luasnya dan juga sedalam-dalamnya ya. Terus wonten yang kita namakan ilmu biomolekuler. Jadi tidak hanya anatomi, tapi sampai tidak terlihat oleh mata ya. Hanya melihat percikan-percikan, oh kenapa ya orang kok cepat menua gimana? Apa tidak bisa tubuh ini diremajakan 40 tahun? Kamilo dibawakan beliau, kita jangan memberikan instruksi pada otak, aku ini wis tuwa. Nanti otak itu akan merespon itu otak. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat secara hukum alam, memang kemampuan fisik itu akan mencapai puncak ketika usia 30 tahun. Jadi adik-adik kita yang masih di bawah 30 tahun sudah merangkak naik menuju puncaknya. Sesudah itu sudah menjadi hukum alam, tubuh kita makin lama makin menurun. Kalau ini ada saja orang yang memberikan tiket, ya, terus 10 hari sebelum berangkat ke Bali, itu tiketnya sudah datang pulang balik. Di sana itu ada sekelompok orang dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu, yang ingin mengetahui bagaimana ya kondisi tubuh itu setelah pensiun. Jadi menarik Bapak Ibu. Wonten daerah Kude terjadi. Indonesia itu kalau semalam menginapnya sekitar yang 2,5 jam. Itu suatu mereka ya beberapa orang ingin mendapat penjelasan bagaimana. Ternyata betul Bapak Ibu, tubuh kita ini tidak boleh dibiarkan berlalu dengan perjalanan waktu. Kenapa ibu-ibu setelah menopause itu cenderung tubuh menimbul lemak? Kalau lemaknya kebanyakan, nanti lututnya yang menjadi korban karena menanggung beban. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan, yang harus kita pahami bahwa masyarakat kita ini terbelah menjadi dua. Kalau orang politik bicaranya lain, kalau orang kedokteran bicaranya juga lain. Maksudnya terbelah menjadi dua adalah mereka yang memiliki kondisi fisik yang cepat sekali mengalami penurunan, tapi ada yang lambat, Bapak Ibu. Dan ini menarik sekali, perbedaannya itu ya mudah. Jadi kalau Bapak Ibu banyak kegiatan menurut saya kurang melibatkan gerak tubuh,
itu nanti akan cepat mengalami penurunan. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah menciptakan otot. Kebetulan kemarin kan baru Idul Kurban dan daging. Jadi kita ini diberi anugerah daging tubuh, tapi juga diberi anugerah untuk berpikir. Maka Bapak Ibu, Allah menciptakan malam dan siang, itu juga harus betul-betul kita manfaatkan. Ketika siang kita banyak aktivitas, malam perlu istirahat. Nah, cuma saya kalau sudah Yosua itu harus saya kok ya hamil, baru nyenyak tidur sudah ke kamar kecil, menikah, namanya pun kebelet pipis. Kalau ibu-ibu itu karena kandung kemihnya itu menyusut yang tadinya bisa menampung 5 gelas, dengan bertambah usia tinggal 2 gelas, sehingga muncul istilah besen. Maka ibu-ibu itu paling malas kalau diaturi muncul. Padahal ibu-ibu sudah merasakan kalau bangun tidur kok aku kok boleh beduk, besok beduk kaku-kaku. Nah, ini sudah bisa dipastikan karena sebelum sare lupa muncul. Jadi mestinya 2 jam sebelum sare itu sudah muncul. Sebab kalau munculnya itu mendekati waktu tidur, insya Allah akan terbangun-bangun. Alhamdulillah kok dalam ketidaksadaran kita, dalam keadaan tidur itu kok tubuh awak gitu memberitahu loh. Coba Bapak Ibu, kalau tidak kan bisa ngompol. Betul. Dan Bapak Ibu jangan lupa di dalam tubuh kita juga diproduksi hormon, hormon atau getah yang ngerem supaya ojo ditokke dan produksinya menurun Bapak Ibu, supaya produksinya meningkat yang ngerem tadi, supaya kita jangan satu-satu kok kipas pipis. Nah beda kalau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu biasanya masalahnya karena prostatnya itu mendesak saluran pipis, sehingga kalau pipis tidak pernah tuntas, kadang-kadang juga masih netes-netes. Itu biasanya dialami bapak-bapak yang usianya di atas 50 atau 55 tahun. Tetapi ingat, tidak semua bapak-bapak mengalami semacam ini. Sekali lagi, ibu bapak yang kami muliakan, waktu malam untuk istirahat, waktu siang untuk beraktivitas. Tapi tolong diingat, duduk harus dibatasi paling lama 1 jam. Tidak boleh ditambah walaupun 5 menit, apalagi ditambah 1 jam. Karena sudah terbukti duduk jauh lebih berbahaya daripada merokok. Apalagi merokok sambil duduk. Jadi Bapak Ibu yang makan, saya kemana-mana bawa seperti ini. Kemarin ke Bali juga saya bawa. Jadi Bapak Ibu, ada kecenderungan aliran darah kita ini kendor di bagian bawah. Pramila Pak Haji Judiwo bolak-balik circulation medicine. Terus kalau Milo belajar ilmu sport medicine itu digabung dengan circulation medicine. Karena umumnya orang itu belajar ke dokter olahraga ya titik, kalau tipe paling titik loh. Tapi ini masih ditambah circulation, aliran darah. Terbukti kemarin pemain Cina itu usianya 17 tahun, baru nunggu tampaikan, ikuti balik malaikat Israel, langsung dilebet ke lemari Aston, rumah sakit Sarjito.
Lo kan badminton peringkat berapa itu kelas dunia? Tiba-tiba di malaikat Israel. Makanya Bapak Ibu penting sekali kita mengingat surat Al-Hadid ayat 20. Iklamu mangertiyo sira ingsun urip iku. Nah, menika nggih iklamu. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kita harus respon terhadap Al-Quran. Jangan hanya berhenti di baca. Iklamu, ketahuilah. Hanya tidak nantikan dengan Allah. Bagaimana respon kita? Terus Bapak Ibu sholat ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul setulus hati di dalam melafalkan. Duh Gusti, mugi panjenengan paling pitedah mergi ingkang lurus istiqomah. Terus ibu bapak kan iklamu menapa Gusti Allah annamal hayatud dunya illa annamal hayatud dunya la'ibun wa la'ib. Hidup itu bermain, bersendak gurau, macam bazina, berhias. Wadafakhru bainakum, saling membanggakan di antara kalian, gitu. Lalu patakatsur fil amwal wal aulad, saling memperbanyak harta dan anak. Terus Indonesia kalau udah ada KB kira-kira sudah berapa ratus juta ya? Belum ngalami zaman Pak Harto ini, Masya Allah, masang speaker busuk-busuk, terus lampu ini tetap nggak setir, cuk, ini kalau udah berapa itu? Nah, kalau kemarin lari nomor 9 dari 14 sudah. Ya alhamdulillah terus tiap studio terus patung. Alhamdulillah. Nah, kalau bapak ibu itu putranya 2, kalau betul dibel oleh Pak Haji, beda banget. Nah, nomor 9 dan 2 itu kan, alhamdulillah kok masih di Bali ya, itu berarti. Ibu bapak ibu, Al-Hadid ayat itu ya. Kali penting ini menyikapi perjalanan hidup ini. Kamathali ghaithin a'jabal kufar. Terus kufar itu petani Bapak Ibu, karena misalnya bibitnya ditanam, ditumpui lemak, terus pakai duku. Kamathali ghaithin a'jabal kufar. Jadi Bapak Ibu, air hujan itu warna-warni. Kalau Allah mengatakan ghaith, itu air hujan yang nanti akan bisa menumbuhkan tanaman. Warna-warni, persoalan kompleks sekali Bapak Ibu. Kamathali ghaithil a'jabal kufar. Ajib, itu dari bahasa Arab. Betapa petani itu suasananya musimnya sangat gembira. Kalau membaca Al-Quran seperti ini, hati kita hidup loh. Panjang tidak mendieng, ke Jawa Timur, Garuda, nonton petani yang sedang nanam bibit berlima gitu, di tengah hujan rintik-rintik. Hati kita hidup loh. Kamathali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu. Bapak Ibu dulu pernah belajar biologi nabati, kita ilmu nabati. Nabatu, thumma yahiju. Akhirnya bibit tadi tumbuh menghijau. Fatarohu musfarron. Nah, jadi sudah tumbuh menguning. Makanya nek bersami pantun
tanaman padi, menawi nitih kereta ya. Itu wah, kalau itu saking bandara ke Tugu saja pemandangannya indah sekali. Ya. Saya batin, oh Indonesia itu dijajah ternyata saya ketahui ya sore. Karena memang luar biasa loh. Saya jangan bandingkan Iran lawan Israel ya. Satu misil itu 1,2 M itu untuk beli roti dapat banyak. Ini gue buat yang setunggal kali katus pacarutan. Subhanallah. Terus itu bapak yang kau lihat kan. Kadang-kadang kita itu memandang kehidupan itu ya lucu-lucu ya. Orang yang goreng duit angel, gimana? Nah, duit muka, selat Hormuz itu sekali tutup ruginya berapa ya? Triliunan bapak itu. Tapi nek duit gugami mercon. Lu coba Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara Amerika coba. Zaman penjajahan itu Pak, kita ini tidak punya granat, mengduit dong aset. Lajeng Islam Pak Kiai disuruh, diuncang kita hancur kota ini, merdeka, bambu runcing, subhanallah. Terus Bapak Ibu Nabi ningali kuburan yang sepuh, itu ada bambu runcing. Terus Bapak berjuang. Bisa ketemu ibu saya itu ya karena jadi gelyawan aja dijodohke kali simbah. Pak Pramila nalika kelautan Eropa di tengah lautan Pak, saya berdoa, "Do Gusti mumpung kula teng mriki mbok kula ditomokke kalih tiyang rongga sing nanti menjajah negara kula." Bapak itu saya munajat di tengah lapangan sepak bola Pak. Lah sore kok dibel saking kedubes. Dokter, ada dokter Belanda kepala rumah sakit anak Amsterdam kepengen ketemu panjenengan. Jadi Bapak Ibu, jadi Allah itu maha mendengar. Maka Bapak Ibu nanti rajin-rajin membaca surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni. Hanya betul nanti bayang kita kalau pakai Pak Haji judinya wonten Mekah. Pak Haji dan gerai tok nembe sowan ustaz-ustaz barang balik loh kok ada datang lagi. Siapa yang pertemukan? Beliau tidak ragu-ragu nyugui roti. Nah ini kita sesuai itu langsung ya. Ibu bapak, saya itu kemarin dijak belanja konco esri, kalau duding-duding roti kita tuku raya. Terus kalau niki gak kartu loh bapak ibu kali itu bahasa roti loh. Tapi ya isi hitung-hitung, aja nanti kita mengeluarkan uang yang muspel. Akhirnya tidak saya beli bapak ibu. Ternyata nunggu disugi Pak Haji. Sugi menikah, subhanallah. Jadi Bapak Ibu Allah itu maha mendengar loh, ya. Terus berdoa di tengah lapang ya Allah. Mungkin perlu dipertanggiakan londo. Orang Indonesia itu nyebut orang asing londo kabeh. Londo Australia, Amerika, apa Jepang. Saya sore hari di bed Pak Dokter, ada dokter Belanda. Beliau kepala rumah sakit anak Amsterdam ingin ketemu Anda. Ini nomor teleponnya. Langsung lo telepon. Piyambak Ibu ngendika di bahasa Jerman. Wir treffen ya. In die Eingang Krankenhaus rumah sakit. Tapi kok betul-betul kriya sakit Bapak Ibu. Adanya Krankenhaus. Ya. Jadi kita ini mengambil istilah hospital kok jadi rumah sakit, itu jajannya ambigu. Kalau hospital itu kan ramah, hospitality kok jadi rumah sakit. Ini yang terjemahkan sopo, betul. Emergency, gawat darurat, ini mempengaruhi jiwa. Sekali lagi Bapak itu ternyata Kranken itu dari bahasa Jerman.
Krankenhaus rumah sakit. Jadi bisa pejabat ya Jerman saya odo perang dunia kan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau kepanggil lajeng saben akhir pekan dijak keliling Eropa gratis Bapak Ibu. Ya, termasuk restorannya gratis. Ingin menunjukkan rasa penyesalan. Di akhir pertemuan nanti kok sebetulnya nenek moyang saya itu tidak punya niat menjajah negara sampean. Ini sudah awalnya VOC ya, perdagangan, tapi lama-lama kok jatuh hati dengan Indonesia. Kalau dicapok orang-orang, harus merdeka mawon iseng dompleng Inggris gitu. Jadi Bapak Ibu kita ini orang kaya loh aslinya. Tapi kita tidak pernah merasakan jadi orang sugih. Nah nikelnya digawa, batu barane, minyaknya, emasnya. Jadi Bapak Ibu itu hamba-hamba Allah yang rendah hati. Terus panjenengan mboten duit harus masuk angin. Ibu-ibu nek ATM sithik langsung kerokan. Lamanya gonteng. Jenengan wong sugih lho. Zaman dulu orang haji itu mesti didekati orang Arab sana loh Bapak Ibu. Sebelum petro dolar. Karena orang Indonesia itu kaya dan lumrah Bapak Ibu. Jadi jamaah haji yang banyak didekati penduduk Arab itu dari Indonesia. Lalu piantun mereka waleh kok. Terus kalau kaget habis subuh didatangi profesor pendidikan Universitas Madinah. Ngasto kopi Pak. Kopi itu bahasa Arab itu kohwa kali korfo. Profesor pendidikan Universitas di Madinah datang subuh di rumah. Subhanallah. Lalu kok cerita sebetulnya saya waktu kecil itu suka ngelandani jamaah haji Indonesia itu mari duit soal ini diwale. Indonesia tahun depan yang berangkat cuma 5% ya. Nusewu, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang muliakan perjalanan hidup manusia. Tergambar betul. Kama thalil baiti a'jabal kufar nabadulu thumma hijau fatarahu musfarra. Kalau sudah menguning, kamu dipanen tuh Bapak Ibu. Kalau kemudian dari panen, ini buat ngangge aneh-aneh. Terus bapak mulai panen itu sawahnya itu sampai harus naik truk. Mana-mana sawahmu harus ada pun enggak. Coba dulu tanganku luas ya. Tapi lama-lama generasi tiang sepuh yang gue bayar pajak gue tangan ini nggak panen nih. Istidoli wae. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutoma. Terus sama dengan dipun panen terus damen tidak orang lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau betul menikah di dalam Al-Quran surat Al-Dariyat 21 Gusti Allah menika ngendika wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian apa kalian perhatikan itu? Maksudnya, terus tubuh kita itu isinya dua loh Bapak Ibu. Yang satu anggota gerak. Terus Bapak Ibu kalau aku kok saya hidup dulu tidak usah mengeluh. Bapak Ibu, monggo dipun surat Al-Ma'arij ayat 11 dumugi 24. Innal insana khuliqa halu'an. Idza masal syarru jazu'an wa idza masal khairu manu'an illa musallin. Terus panjenengan kalau mau sholat ya atas jadwal jam ditunda, memberi kesempatan Bapak Ibu sholat. Gerakan sholat ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita kersa mempelajari,
Jadi Bapak Ibu kalau lihat YouTube itu ya, jangan perang Iran Israel terus. Ini kok beritanya simpang siur. Orang yang pro Israel itu akan mengangkat YouTube beda dengan yang pro Iran. Apa jadi kan bukan umat sirah ini? Ya betul. Di mana loh otak kita ini Bapak Ibu banyak keracunan. Kalau Bapak Ibu katuran asring mau surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah atusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nanti. Ini mestinya yang harus digaungkan di tengah masyarakat, di tengah-tengah medsos yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu sudah mendengar tuh istilah buzzer, gitu, buzzer, kacau. Otak kita yang harus disayang dengan banyak memasukkan berita-berita yang ditulis di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kita baca surat Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi kata rahmat ini menjadi kunci kesehatan dunia akhirat, bahkan yang menjamin Bapak Ibu masuk surga. Rahmat. Ya, terus Bapak Ibu nabi sampun rampung sawalan, ya, itu mestinya menjadi hamba Allah yang lebih santun, bukan gambir nesunan. Ya, nah ini kedokteran baru saja mencanangkan fakta integritas. Ya, yang satu orang itu harus murah senyum, yang kedua sapa, yang ketiga salam, yang keempat sopan, yang kelima santun. Ini baru dicanangkan Fakultas Kedokteran UGM. Kalau mesam-mesam apa? Nah, dulu dokter itu kan orientasinya mengobati Bapak Ibu. Nah, sekarang kedokteran ini ditambah kesehatan masyarakat, ditambah keperawatan. Terus betul mikir lorong obat, ya. Tapi harus betul-betul kita konsisten dengan baca Al-Fatihah yang Bapak Ibu senantiasa baca ketika sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Rabb itu tidak hanya menciptakan, tetapi memelihara. Jadi Bapak Ibu yang kemudian kalau saking griyo dumugi mriki sepanjang jalan kok yang bunyi surat Muhammad ayat 7. Intan surullah yang surkum warithapit agama. Amin Bapak Ibu, nikmatnya usia ye. Ayat ini kalau saya baca dulu waktu SMA beda loh dengan sekarang. Karena semakin merasuk ke dalam lubuk hati. Ya, terus ajaran kan sampun Yusuf itu harus bersyukur loh. Aku kok nanti saya kurang mati-mati loh. Itu nikmat yang luar biasa. Orang tua itu dinyatakan sebagai asirullah, tahanannya Allah, bukan tahanan KPK, Pak. Pak Nadiem tidak boleh keluar negeri nih, ya, oleh KPK, boleh keluar negeri, ya, berisopin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nikmat umur itu nikmat. Ya, jadi kalau anakku sudah mati, aku kan dewi, aduh. Saya bukan Nabi itu 63 tahun itu Al-Quran berjalan loh.
beliau itu 30 juz ya hafal, ya pahamannya. Maka Bapak Ibu, saya senang sekali tadi ada tahsin, ya, ada adik-adik generasi penerus dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai hijrah yang kita maknai sebagai tahun baru Islam, tetapi hijrah yang ada adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjura. Hijrahnya itu meninggalkan Al-Qur'an. Nah, ya, jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan. Al-Qur'an itu jelas loh. Atau lihat ayat berapa? 21. Kita diminta memperhatikan apa yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita ini terdiri atas 2 kotak atau 2 bagian. Yang satu adalah anggota gerak. Panjenengan saged tindak pengawasan sasampunipun midhanget pengumuman juga. Wah, ustaznya sudah datang. Menurut saya, panjenengan menggerakkan anggota gerak sampai ke sini. Jadi ibu bapak, alat-alat dalam kita ini bisa bekerja dengan baik karena kerjasama yang harmonis antara anggota gerak dengan organ dalam. Menurut ibu bapak, ikan kalau ingin lebih korban, pirsa, sapi ini, wedhuse, ono jeroane, subhanallah. Dan saya Bapak Ibu, kebanyakan kita lupa jeroan itu sering dipersempit dengan padanan usus, ya betul? Padahal di dalam tubuh kita ini ada bagian yang sangat penting, yaitu jantung dan paru. Jantung itu segumpal daging, paru itu bernafas. Menurut saya Bapak Ibu, kita lebih banyak bicara tentang usus, gitu, soto sulung, ya betul, iso goreng, enak banget. Walaupun sedikit agak pahit-pahit. Tapi kan yang gajinya itu bikin bergoyang. Lajeng saya sampaikan kolesterolnya munggah, asam uratnya munggah. Aku kok jadi milu-milu tau sedih-sedihnya itu asam urat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa ada istilah makanlah yang halal dan thayyib. Walaupun Bang Thayyib sudah 2 lebaran tidak pulang loh. Bang Thayyib ya. Jadi harus betul-betul thayyib. Nah sekarang hebat lagi, Fakultas Kedokteran juga mendirikan prodi gizi kesehatan. Jadi Bapak Ibu sama-sama sekolah di kedokteran, tapi ada jurusan gizi, ada jurusan keperawatan. Subhanallah. Ya, makan pun harus diperhatikan. Maka ibu-ibu sebetulnya mempunyai andil di dalam memelihara kesehatan keluarga. Karena terbukti daging kurban ini masih bertahan sampai tahun depan. Wonten freezer. Ini kalau diteliti, loh Bu, ini daging kapan? Ini korban tahun lalu. Berarti ibu-ibu tanpa sadar sudah memberikan andil untuk menjaga kolesterol bapak. Hebat loh, ibu itu hamba Allah yang hebat. Tanpa ibu bapak tidak punya sepeda motor, tanpa ibu bapak tidak punya rumah, tanpa ibu bapak tidak punya istri. Jadi ibu itu menteri ekonomi yang kencang. Ciri-cirinya apa? Kados wuwu. Nek duit wis mlebu ora iso ditarik. Bu, bapak kalau diparingi duit 300.000 loh, jadi ini wis diparingi. Ini hebatnya ibu-ibu. Dan berikutnya ibu-ibu juga memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesehatan umat, selalu mempercantik diri. Di pengajian, selalu tampil cantik.
Karena Bapak Ibu di otak manusia itu ada alat yang bisa menilai wajah orang. Kalau orang karo aku, kuning menyala Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat orang kok tidak bersahabat, benten nek kula berpikir kabeh do nyalami senyum, itu sehat. Matur nuwun lho, kula paringi sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus pakai duit lho, nyatane jenengan nggih opol kuwi. Coba ibu kalau bapak mau sedekah, piro Pak? 100.000, 50.000 wae. Wis sugih po. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu itu hamba Allah yang luar biasa. Jadi bapak-bapak harus punya ketegasan anggaran kecantikan yang jelas. Ya, setiap bulan berapa? Sama dia Bapak Ibu, masyarakat kita terlanjur terobsesi dengan fufu farfa. Ya, sampai detik ini loh Bapak Ibu, fufu farfa. Padahal yang harus ibu bapak ketahui adalah FFA. F pertama adalah fungsi form. Nah, ibu kan sudah terampil mencari browsing Google. Nanti dicek ini apa yang saya sampaikan. Masyarakat kita ini gampang sakit, di mana-mana dibangun fakultas kedokteran baru. Tapi lupa bahwa penyakit menular itu tidak hanya TBC, COVID, gimana? Tapi ketika Bapak Ibu melihat wajah orang lain bermut, marah, sedih, kecewa, penuh kebencian, itu sedang menebarkan penyakit. Coba, ini baru disadari dunia kedokteran sekarang Bapak Ibu. Sengaja tidak saya tampilkan gambarnya, nanti suatu saat saya perlihatkan. Bapak Ibu sudah paham, fa'alhamaha fujuruha wa taqwa. Saya ilhamkan loh, ada yang fujur, ada yang takwa. Terus ibu-ibu saya pun memberikan sumbangan kesehatan yang luar biasa dengan selalu memperlihatkan penampilan yang prima. Jadi di otak ada apa? FFA, fusiform face area. Jadi ada wilayah di otak ini yang bisa mengartikan, menginterpretasikan wajah orang. Terus sudah balik Pak Haji Judi, saya sejak parkir sudah mendapat respon yang bagus sekali sampai ditatake tempat parkirnya. Bapak menerima saya dengan senyum, itu energi positif. Kalau panjenengan melengos, ibu kan banyak dari rumah sudah lipstikan sampai di luar. Ini menyebarkan penyakit Bapak Ibu. Jadi orang yang di nomor 7 BWI itu nanti yang dari hijau turun ke kuning. Kuning menikah atau sipun defense. Kalau di dunia militer kan ada drone, ada dom gitu, defense semua. Tentara gitu, itu defense. Nah di dalam tubuh kita ini juga rasanya defense, tetapi membawa kepada kolesterol munggah, tensinya munggah, jenuh sewu, gulane, dan yang paling berbahaya darah menggumpal loh Bapak Ibu. Darah yang menggumpal ini larinya ke otak jadi stroke, lari ke jantung jadi serangan jantung. Sederhana loh Bapak Ibu, tapi ini kan tidak pernah disampaikan di masyarakat. Karena bisa mengurangi pendapatan. Apotek kurang, sing blojo. Sederhana kesehatan Bapak Ibu. Kenapa Nabi Muhammad itu ditegur
abasa watawala. Loh, Anda kok bermuka masa? Anda kok membuat muka? Semua ini baru diketahui dunia kedokteran sekarang. Yang dulu tidak dikenal, Pak. Waktu saya jadi mahasiswa, ini perkembangan. Bila wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka qina adzab. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menyumbangkan kesehatan selalu bermuka ceria. Jangan merengut. Kata sekolah itu selalu membangun kondisi di rumah itu ya supaya ibu selalu senyum. Cari kesukaan ibu. Ya biasanya ibu itu sukanya duit. Terus nek pas asah-asah piring nyukur pijeti ibu kesel Bu. Aja tipe besar duit. Sak entok. Apalagi kok tambah bagus toh. Jadi bagus tidaknya Bapak itu tergantung itu sih kamu loh. Jadi asal besar itu YouTube toh. Mbak itu gambarnya piantun 20 tahun. Soal duit ada uang abang. Tidak ada uang abang. Kok fasa itu enggak tahu ibu. Sampai di Bapak Ibu, air muka, wajah kita, panjang asal misalnya dia make selfie ini waktu saya perlu mesti senyum, ya kan? Gimana? Jenengan itu coba motret yang lebih selfie, itu mesti senyum semuanya. Jadi satu-satunya wajah yang mendukung kesehatan itu adalah wajah yang senantiasa berseri-seri. Wujuhu yaumaidin na'imah lisa'iha fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha. Jadi Bapak Ibu nanti kalau berkesempatan hidup di surga tidak akan pernah melihat orang itu sedih. Tidak ada orang yang ketakutan, tidak ada yang marah, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang saling membenci. Adanya cuma berseri-seri. Jadi Bapak Ibu wajah yang berseri-seri itu wilayahnya ada di hijau. Ketika Bapak Ibu menjumpai orang kok marah, berarti mengajak kita turun tahta. Kalau Bapak Ibu rajin-rajin membaca surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Allah yang Maha Rahman itu bicara di muka bumi dengan tawadu, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Loh Sewu, kenapa kita kok mengadakan pengajian rutin gimana? Ini adalah mencerdaskan umat. Kalau umat tidak cerdas, itu membuat pertumbuhan. Ini pengalaman tuh ibu-ibu yang mengajar di SD, SMP, SMA itu menjelang pensiun itu blunder. Itu karena ngadepi bocah-bocah bodoh itu loh. Apalagi di perguruan tinggi udah sampai S3 itu, Masya Allah. Dosennya gitu, mulus, mahasiswanya mulus gitu. Semakin tinggi stratunya itu semakin berat. Kenapa Pak Bahlil milih jalur singkat 1,5 tahun? Makin tidak kesuwen mulesnya. Saya kira kok Pak Bahlil itu dibisiki Pak Yusuf Kala itu lebih cepat lebih. Subhanallah, demi efisiensi. Baik Bapak Ibu yang mengatakan, ini menerangkan. Moderator ini harus. Oh, terus dari apa? Makanya dulu loh.
Jawa-jawa kalau ini balik lagi Pak. Ya, jadi olahraga yang paling tepat di Indonesia itu hanya berenang Pak. Karena nenek moyangku seorang kalau ibu-ibu yang lututnya sudah nyeri-nyeri itu ya jangan putus asa. Berjalanlah di kolam renang dengan air setinggi dada. Jangan jalan-jalan di mall. Terus duit tak tambah berkulor. Jadi Bapak Ibu, olahraga yang paling aman bagi ibu-ibu yang sudah mulai meringis-meringis mergo lututnya nyeri itu jalan di kolam. Nah, terus kalau mau konco itu sudah menjadwal loh, kok berpengajian renang ya Pak? Siap. Terus nggak boleh loh Pak? Siap. Terus ibu bapak itu kunci sejahtera dan rukun. Itu nek malam ibu terus nek ibu dawuh apa siap. Boten. Dan boten awek-awek. Hati-hati loh, ibu-ibu tambah suami tambah remen ikan. Nah, kalau mau tentang penggolayan ditamu P10 putih penggolayan terus saya kita mau, gitu. Ditolong ibu bapak yang lekan, jadi bapak-bapak menghadapi ibu-ibu itu harus sabar, lebih tanggal tua. Tidak apa, nah kalau ini jam tersebut gua ini sampah loh. Harus tuh, masa sendiri barang gua itu. Pakai bunga, bisa sekapnya. Bapak bagus. Jadi bapak juga harus kerjasama. Kalau kelihatan ibu kok sudah overload, tidak ada salahnya ambil. Dibersihkan. Terus kalau nonton kampus dihormati bareng. Duit sapang atau rekor. Nek dicek ngomong sah-sah. Tidak apa-apa. Cuma ingat-ingat innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sama sekali Allah tidak perhatikan rupa maupun harta. Yang Allah perhatikan itu hati dan amal. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu fokusnya di hati. Tidak ada istilah jaim-jaim, jaga image. Biasanya bapak-bapak itu usahanya pakai sarung gajah duduk. Ya udah. Seruput kopi. Sekarang ini Bapak Ibu yang menggunakan. Sama dia, sekali lagi. Tubuh kita hanya ada 2 kotak, 1 kotak adalah anggota gerak. Maka Bapak Ibu sejak bangun tidur harus banyak gerak. Duduk dibatasi 1 jam, jalan-jalan, silakan minarak malih boleh. Misalnya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu tidur semalam, itu kekuasaan diambil alih oleh jeroan sistem pencernaan. Jadi mengapa Bapak Ibu kalau dahar itu dibatasi 2 jam sebelum tidur sudah tidak ada aktivitas makan? Bapak Ibu, kalau iklan dari pasar dumugi Murah Rai itu sudah dijemput dengan agenda makan malam. Saya mau hotel terus istirahat. Begitu makan malam langsung tidur. Waduh, masalah. Jadi Bapak Ibu harus selesai makan 2 jam baru tidur. Termasuk mau berenang Pak, itu selesai makan 2 jam baru berenang. Kalau tidak ingin dihampiri malaikat Israel. Jadi malaikat Israel itu kan datang. Kalau habis sarapan kok renang. Karena insya Allah keram perut Pak. Orang kalau sudah keram perut kan lemes sikile. Kalau gak ada pasien Pak habis makan siang semangat olahraga karena nyanding kolam renang bablas yang ke Makassar. Berikutnya adik kita masih remaja di tengah-tengah renang naik makan hamburger, langsung berenang lagi bablas Pak.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong diperhatikan, keseimbangan perut dan keseimbangan anggota gerak harus diperhatikan. Jadi perut ini Bapak Ibu yang bagian merah ini, dia akan dihentikan suplai aliran darahnya ketika orang melakukan aktivitas gerak. Jadi semakin Bapak Ibu gerakannya semakin kencang pada sekaligus sama ya, itu ususnya berhenti menerima jatah. Wes sampai jatahku, Anda lebih berhak karena untuk gerak. Nah, maka Bapak Ibu sehat itu keseimbangan antara organ yang di bawah diafragma dan anggota gerak. Kalau Bapak Ibu jarang bergerak, ini ususnya jadi kerjanya tidak karu-karuan Bapak Ibu. Minum kasepuan itu nuansanya penuh dengan suasana kantor di depan TV. Mbak, dengan biasanya apa tau Mbak? Jadi yang mestinya kita yang nonton malah ditonton. Kenapa rasa kantuk itu muncul? Karena kita belum menyelesaikan tugas wilayah perut. Jadi, maka Bapak Ibu tolong kamu tidur tuntas kantah. Buang sisa-sisa makanan itu dengan ikhlas. Jangan sampai seperempat sih. Saya dulu, Bapak Ibu tidak tuntas. Itu walaupun tinggal sekerat jempol itu menjadikan orang malas Pak. Aku kok rasa-rasa tadi, aku kok isi ngantuk itu ya. Beri kesempatan untuk enak. Maka Bapak Ibu biasakanlah makan buah dan sayur. Saya ibu-ibu kalau diaturi mulut buah itu yang terucap hanya satu kata, larang. Terus putih Bapak Ibu, kita ini impor semua ya, anggur impor, jeruk impor, satu-satunya yang tidak diimpor itu salak sepet. Kan diangkat-angkat. Zaman saya kecil kok cari salak yang tidak sepet kok susah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus memahami porsi makanan. Kenapa sekarang banyak orang mengalami sakit kanker usus? Bapak Ibu ketika stres, usus itu berhenti bekerja loh, Bapak Ibu. Jadi mestinya mengerjakan tugas untuk peristaltik dia. Bapak Ibu yang mendengar menyongsong hari esok, Bapak Ibu buka kembali surat Fussilat 30. Bapak Ibu jangan gantian belum hari kok Fussilat bro. Nanti sudah dikerjakan belum? Sudah dirasakan belum ayat itu? Jadi Bapak Ibu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Mengingat masa lalu, tidak perlu sedih, ini sudah lewat. Menyongsong hari esok, jangan takut. Bapak Ibu kalau lihat Selat Hormuz ditutup, bahan bakar naik, ekonomi kacau. Yang muncul kok berita-berita semacam itu loh. Padahal dalam surat Luqman ayat 30 sangat jelas. 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Orang tidak tahu seseorang itu duit piro. Dan itu kok direncanakan waktu sesuatu. Iya boleh duit. Saya Bapak Ibu, kita menafikan Allah yang Maha Kaya. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nanti berbawas oleh surat Asy-Syu'ara 88. Bapak Ibu itu hanya kenal Densus 88. Asy-Syu'ara 88. Yauma la tamliku nafsan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim.
hari ketika harta, anak tidak memberikan manfaat kecuali menghadap Allah dengan qalbun salim. Sambut tak? Titik. Nah, ya, sudah titik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita ini dalam hidup kalau ingin sehat, pilihlah jalur yang benar. Jalur yang benar itu diawali dengan Bapak Ibu selalu memperlihatkan wajah yang gembira. Wa absyiru bil jannah. Kata Bapak Ibu, kalau inna baitul kurban, inna a'toina kal kautsar, itu sudah cukup untuk menghiasi jiwa kita yang senantiasa gembira. Karena janji Allah itu pasti benar. Ayatnya pendek toh, inna a'toina kal kautsar, itu yang menghantarkan wajah selalu senyum. Yang kedua janji Allah bahwa tidak perlu sedih, tidak perlu takut. Yang Allah janjikan adalah laki-laki surga. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Mungkin-mungkin kalau kita akan tanyakan dengan LCD supaya kalian jelas jalur mana yang menjadikan orang sehat, jalur mana yang mendatangkan penyakit. Untuk kali ini kami beri kata kuncinya adalah FFA. FFA gunanya untuk menekan lampu kuning dan lampu merah. Lampu kuning menjadikan orang stres, cemas. Lampu merah menjadikan orang dalam putus asa, hilang semangat. FFA yang hidup adalah mengantarkan orang pada lampu hijau sehingga segala macam penyakit dari yang ringan sampai yang berat tidak berani menyentuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.